mengasihi ini kan sebuah perjalanan yang panjang. Iya. Jadi kita mesti tahu bahwa kalau ASI kita naik ataupun ASI kita turun, itu adalah hal yang manusiawi dan wajar. Jangan langsung stres. Nomor satu itu ya. Lalu yang berikutnya, kita harus menjadikan si pumping ini adalah sebuah rutinitas. Pasang alarm, jangan jadi beban. Aduh, stres banget. Satu hari mesti pumping segini. Jangan jadiin beban, jadiin sebuah rutinitas. Kemudian, apapun hasil pumpingan kita harus legowo ya. Kalau memang nanti berkurang ya kita cari penyebabnya, jangan putus asa. Nah, yang tidak kalah penting adalah ketika di rumah harus direct breastfeeding. Jadi harus nyusuin langsung. Kalau sampai di rumah kita nggak nyusuin langsung, malam kita nggak nyusuin langsung, biasanya produksinya jadinya ya turun otomatis. Iya, ini jadi yang memang lagi populer namanya freeze hack ya. Jadi di tempat kantor, di kantor itu ibu-ibu udah nyusuin, nggak dibilas, nggak dicuci nih, dikeprek-keprek aja kemudian masuk kulkas. Nah, sebenarnya freeze hack ini sendiri boleh, hanya aja banyak yang kurang tepat mungkin, Mbak. Baik. Jadi idealnya tuh kalau dari CDC, dari Amerika sendiri ya, sarannya adalah kalau bayinya kurang dari 3 bulan, boleh kok pakai freeze hack, tapi harus dicuci. Jadi dicuci menggunakan baskom, jadi nggak boleh kena wastafel, pakai baskom, baskomnya diisi dengan air panasnya itu kita kasih sabun, kita cuci lah kocok-kocok. Kemudian bilas dengan air mengalir, bilas terakhir dengan air matang, dikeringin. Nggak perlu disteril, nggak masalah, lalu baru masuk kulkas. Sobat Tribun Tangerang, balik lagi bersama dengan saya Joandita Ari dalam program Sapa Dokter. Nah, kali ini kita masih bekerja sama dengan Rumah Sakit Sin Carolo Sumarekon Serpong. Kita akan bahas tema tentang apa ini, ayo. Temanya, ini kan abis liburan ya. Jadi persiapan untuk masuk bekerja kembali, terutama bagi para ibu-ibu yang juga menyusui atau ibu-ibu yang setelah cuti melahirkan, dia harus kembali ke kantor, bahkan harus memompa ASI-nya. Pasti tentunya ada persiapan. Bersama dengan saya sudah hadir Dr. Felicia Kusnaidi, CBS. Halo dokter. Halo, terima kasih sudah mau berkenan ngobrol dengan kami dokter di sela-sela waktu dokter yang cukup sibuk pada hari ini ya. Baik, dok gini. Banyak pertanyaan ya dok ya, bahwa setelah kembali dari cuti melahirkan atau dari liburan kan harus masuk kantor lagi nih bagi ibu-ibu yang harus masuk kantor dan masih dalam program mengasihi gitu ya dok ya. Nah, persiapan apa sih dok yang paling penting? Karena kan bonding time dengan anak kemarin tuh lama, tiba-tiba harus lepas sejenak ke kantor dengan kondisi yang tetap harus mengeluarkan ASI-nya. Ada persiapan khusus nggak sih dok biar tetap lancar tentunya? Silakan dokter. Oke, jadi buat ibu-ibu yang mengasihi kemudian harus balik bekerja nih Mbak ya ceritanya. Biasanya kalau dari saya suggest-nya adalah kita harus mempersiapkan dulu yang pertama mengenal ritme anak kita. Jadi pola menyusui anak kita ini dia butuh ASI-nya berapa banyak ya di usia yang sekarang ini. Kemudian setelah itu kita mulai mempersiapkan juga nih, persiapkan dulu alat untuk nanti balik bekerjanya, pompa ASI-nya, kemudian tasnya, kemudian alat-alatnya, alat-alat perangnya lah ya, yang kalau ibu-ibu zaman sekarang bilangnya. Harus bawa satu tas gitu ya dok. Isinya perlengkapan perang ya. Nah, tapi selain alat-alat itu, ibu juga harus biasanya di bulan kedua itu mulai mempersiapkan diri nih. Coba dulu nih pompa ASI mana yang paling cocok buat ibu. Kalau memang ibunya nggak punya resource untuk pompa ASI, dia juga boleh belajar perah dengan tangan. Oh baik. Jadi manual ya, kita bisa juga perah manual. Nah dari bayinya sendiri, di bulan kedua itu kita juga biasanya suggest untuk belajar dengan media lain selain dengan direct breastfeeding. Iya betul. Jadi kalau nanti ada caregiver, misalnya neneknya atau tantenya, itu mamanya boleh belajar. Yuk sama-sama bayinya belajar, apakah dengan cup feeder, ataukah dengan sendok, ataukah juga dengan pipet. Jadi medianya ibu nih, ibu belajar, bayinya juga belajar. Oh jadi biar nggak tiba-tiba setelah 3 bulan
sama-sama kaget gitu ya dok ya? Iya, jadi harus ada masa transisi nih di bulan kedua biasanya. Jadi ketika bulan kedua cuti melahirkan gitu ya dok ya, sudah 2 bulan, hampir 2 bulan bersama anak, itu kita mulai ya persiapan. Betul. Gitu ya dok ya, mempersiapkan anak, mempersiapkan diri sendiri juga, mulai belajar perah gitu kali ya dok ya. Di bulan kedua. Dan mungkin caregivernya itu ya, mulai kita mesti diikut sertakan gitu. Latihan dulu, jadi nggak kaget ya, bayinya, ibunya, caregivernya. Baik, nah kemudian gini dok, sebenarnya ada nggak sih waktu yang pas atau yang cocok bagi seorang ibu untuk memerah atau mengeluarkan ASI-nya itu dengan bentuk lain, misalnya yang tidak langsung diberikan ke si anak gitu loh dokter. Jadi apakah ada saran dari dokter, misalnya kan biar juga nggak ganggu kerja ya dok ya, jadi kayak misalnya kalau pagi itu harus jam 10 karena mungkin di jam 10 itu metabolisme tubuh si ibu lagi sangat baik atau bagaimana, atau mungkin ya udah kalau ketika terasa penuh ya udah keluarin aja, atau gimana dokter? Ada treatment khusus gitu nggak? Ini ceritanya udah balik kerja nih ya? Iya, ceritanya udah balik kerja. Jadi kalau setelah balik kerja, sebelum berangkat ibu ini disarankan untuk direct breastfeeding dulu. Oh baik, sebelum berangkat. Bayi ya? Jadi kita susuin dulu bayinya secara langsung, kemudian berangkat dong ibunya bekerja. Nah, sampai di tempat kerja ibu ini harus memasang alarm biasanya. Aku suggest-nya pasang alarm setiap 3 jam sekali. Oke. Nah, waktu dia sudah balik ke rumah, dia kembali nyusuin langsung. Oh baik. Jadi apa yang didapat di tempat kerja ini bisa untuk besok. Nah kalau bagaimana? Tabungan gitu betul. Ya, dok, ya? Nah kalau sudah malam, biasanya kan bayinya udah tidur sepanjang malam nih ya, atau mungkin udah lumayan enak deh, dia boboknya udah panjang. Kalau untuk ibu bekerja, sarannya adalah kalau malam kalau boleh tetap 1 kali bangun untuk pumping. Jadi punya 1 ekstra cadangan buat besok-besok. Oh tabungan lagi betul, gitu ya dok, ekstra. Oke baik, jadi 3 jam ya dok ya, 3 jam sekali dari ketika dia terakhir memberikan susunya itu, ASI-nya itu untuk anaknya gitu ya dok ya. Betul. Dan kemudian kalau misalnya untuk peralatan tadi ya dok ya, kan banyak ibu-ibu yang bilang bahwa itu harus masuk kulkas gitu ya dan sebagainya. Padahal juga sekarang banyak perlengkapan untuk pumping dan sebagainya itu sudah termasuk tas-tasnya itu. Nah tapi pro kontra nih dok. Ada yang bilang kayaknya kurang deh kalau bisa cuma masukin ke tas, jadi harus masuk kulkas yang bersih dan sebagainya. Padahal kulkas kantor itu kan nggak khusus buat ASI. Gimana sarannya dokter? Iya ini jadi yang memang lagi populer namanya freeze hack ya. Iya. Jadi di tempat kantor, di kantor itu ibu-ibu udah nyusuin, nggak dibilas, nggak dicuci nih, dikeprek-keprek aja kemudian masuk kulkas. Nah sebenarnya freeze hack ini sendiri boleh, hanya aja banyak yang kurang tepat mungkin Mbak. Baik. Jadi idealnya tuh kalau dari CDC, dari Amerika sendiri ya, sarannya adalah kalau bayinya kurang dari 3 bulan boleh kok pakai freeze hack, tapi harus dicuci. Jadi dicuci menggunakan baskom, jadi nggak boleh kena wastafel, pakai baskom, baskomnya diisi dengan air panasnya itu kita kasih sabun, kita cuci lah kocok-kocok. Kemudian bilas dengan air mengalir, bilas terakhir dengan air matang, dikeringin. Nggak perlu disteril, nggak masalah, lalu baru masuk kulkas. Jadi sebenarnya tetap sarannya adalah untuk dicuci. Boleh nggak masuk kulkas? Boleh. Dan bagaimana kalau misalnya aku buru-buru banget, mau meeting nggak sempat banget cuci iya, kan sering banget begitu pasti ya. Banyak ya. Nah kalau yang seperti itu, sarannya adalah dikeringkan. Jadi jangan sampai ada residu ASI, cepat kita keringkan dengan handuk, masuk ke kulkas. Setelah itu ketika kita udah sempat, kita tetap harus cuci. Sampai di rumah baru kita steril perlengkapannya. Oke, baik. Itu kan tadi perlengkapan untuk pumpingnya ya dok ya. Betul. Lalu bagaimana perilaku kita memperlakukan si botol yang sudah ada ASI-nya ini gitu loh dok. Apakah harus masuk ke kulkas ataukah cukup di tas yang tas bag untuk yang khusus pumping dan hasil-hasilnya itu aja cukup nggak sih dok? Karena banyak juga yang bilang nggak cukup kalau cuma di tas karena kan kurang dingin nih atau ya gitulah gitu, takut ada bakteri dan sebagainya. Itu banyak kali ya, maksudnya banyak jadi perdebatan gitu loh dok. Gimana menurut dokter? Ya ini tantangannya ya, kalau kantornya memang punya kulkas, sarannya ada tetap masuk freezer, chiller. Jadi, berarti di bawah ya dok ya? Betul, karena ASI yang segar itu kan hanya tahannya 4 jam. Nah, sedangkan jam kantor kita kan panjang ya. Iya dokter ya. Jadi kita mau lembur ya? Betul, jadi kita mesti masukin ke dalam kulkas. Nah, kalau di dalam cooler bag sendiri, cooler bag itu punya daya tahan 24 jam. Tapi dengan catatan, itu suhunya 15 derajat. Itulah. Jadi kita harus punya bongkahan-bongkahan esnya itu banyak. Benar-benar yakin dingin, es gelnya baru kita boleh taruh di situ aja.
Jadi sebenarnya tetap aman ditaruh di tas itu, tapi dengan syarat tadi harus 15 derajat Betul. suhunya gitu. Suhunya ya, harus capek dengan 15 derajat. Jadi benar-benar diperhatikan es gelnya ini benar-benar harus banyak. Baik. Nah, nanti baru sampai di rumah perlakuannya adalah bisa masuk ke kulkas khusus ASI atau bisa langsung diberikan ketika dihangatkan dulu. Gitu ya, Dok ya. Oke, baik. Nah, kemudian gini, Dok. Ada nih, Dok, yang banyak yang minta saran. Sebenarnya sih banyak ya udah beredar di media sosial ya gitu ya, Dok ya. Cara-cara untuk memperlakukan si botolnya nih gitu kan, Dok. Banyak juga yang bilang nggak usah, biar praktis pakai plastik aja gitu kan, ada Dok plastik gitu. Nah, sebenarnya lebih aman yang mana sih, Dok? Pakai plastik yang sekali pakai buang atau pakai botol kaca itu, Dokter? Hasil untuk ASI-nya, pumping, hasil pumpingnya. Jadi yang sekarang banyak dijual adalah yang menggunakan plastik ASI. Plastik ASI sendiri ini sebenarnya sudah dalam keadaan steril pada waktu dijual, jadi kita memang bisa langsung pakai ya. Oh, aman ya, Dok? Aman. Ya? Nah, botol sendiri tapi lebih baik memang kan karena kaca. Tetapi sangat makan tempat. Jadi kalau memang hasilnya banyak tentu kurang efisien kalau kulkas kita ini bukan kulkas khusus ASI. Itu, Dok. Pasti kan bukan khusus ASI ya kalau di kantor. Mix ya biasanya, campur ya. Nah, itu sebenarnya nggak masalah, tidak mempengaruhi nutrisi dan nggak mengubah si ASI-nya. Jadi boleh aja menggunakan plastik ASI. Oke, baik. Itu jadi untuk plastik pun juga sebenarnya adalah aman ya. Karena memang plastik khusus ASI ini sudah didesain sedemikian rupa memang khusus untuk penempatan hasil pumping tadi gitu ya, Dok ya. Yang penting tadi ya penyimpanan suhunya harus tepat gitu ya, Dokter ya. Nah, kalau misalnya freezer khusus ASI ada ya itu alangkah baiknya. Lebih baik kan lagi ya. Di kantor agak gimana ya, jarang jarang gitu ya, Dok ya. Nah, sekarang adalah keluhan dari para ibu bekerja yang masih mengasihi. Ada lagi nih, Dok. Kadang di awal mereka masuk nih, minggu pertama itu masih deras, masih banyak. Tapi mungkin karena beban pekerjaan, stres dalam perjalanan menuju dan pulang ke rumah, itu kan membuat mereka merasa berkurang nih, Dok. Katanya sih berkurang jumlah ASI dan sebagainya. Itu menurut dokter berpengaruh nggak sih? Dan bagaimana saran dokter supaya bisa kembali lancar? Apakah ada stimulus-stimulus khusus atau mungkin ada sesuatu makanan yang harus kita konsumsi atau gimana, Dok? Jadi yang perlu kita sadari dulu bahwa kalau memang dalam perjalanan kita mengasihi ini up and down itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan stres dulu kalau produksinya turun gitu ya. Manusiawi sekali, hal yang wajar. Nah, bagaimana nih kalau ibu bekerja kemudian ASI-nya turun? Saran pertama kita mesti cek dulu. Kita ada telat pumping nggak ya? Kira-kira kita ada skip nggak ya? Kalau kita ada skip ya kita perbaiki dulu nih untuk jam kita, pattern kita untuk balik ke bentuk semula. Lalu kalau sudah diperbaiki, kok kayaknya nggak naik juga ya? Coba dicek juga apakah kita ada stres. Boleh jalan-jalan, healing gitu ya, untuk meningkatkan nih booster. Kalau udah healing nggak naik juga, boleh juga ditambah booster makanan. Nah kalau memang itu semua nggak berpengaruh, barulah kita memikirkan ada kendala lain nggak ya, ada masalah nggak ya, sumbatan kah yang nggak terselesaikan, barulah konsul dengan dokter laktasi. Baik, jadi banyak faktor penyebabnya dan juga ternyata banyak juga cara mengatasi tadi ya, kayak misalnya salah satunya adalah healing. Coba ibu-ibu healing dulu, jalan-jalan ya, gitu. Jangan nggak perlu cuti, mungkin misalnya bisa minta tambahan waktu dari keluarga masing-masing gitu ya, Dok ya. Dan stresnya mungkin dijaga. Sama tadi balik lagi dokter tadi di awal sudah sebutkan persiapan untuk sebelum pumping ya, mengasihi atau mengeluarkan ASI di kantor adalah cek buat jadwal. Betul. Buat jadwal yang memang harus kita tepatin. Nah, mungkin karena itu juga ya, Dok ya, yang harusnya jadwalnya sudah harus pumping, tapi karena tanggung lah pekerjanya, jadi ya udahlah 5 menit lagi aja. deh, 30 menit tau-taunya ya, kemudian 1 jam gitu ya. Nah, sekarang gini, Dok, banyak juga nih, Dok, yang kepengen saran dari dokter. Payudara bengkak ketika kita tidak segera pumping gitu ya. Apalagi itu kalau terjadi di kantor sampai yang tumpah-tumpah. Bisa nggak sih, Dok, diatasi supaya jangan sampai bengkak dan jangan sampai ASI itu sampai keluar duluan. Karena kan juga mungkin ya nggak nyaman dan nggak enak juga kalau dilihat teman-teman kantor gitu loh, dokter. Selain pumping, apa sih yang bisa, apa sih yang harus kita lakukan supaya itu jangan sampai terjadi? Kalau dia bengkak, pastinya dia akan rembes ya.
Oh baik, itu Pasti. udah otomatis karena Otomatis kedesak karena ya, Dok? tekanannya yang di Oke. dalam. Berarti mungkin kita pakai breastpad supaya kita nggak tembus-tembus. Oh baik. Nah, baik, tapi kalau memang bengkaknya itu sampai mengganggu, sebaiknya segera kita pumping dulu nih. Kalau belum sampai selesai ya udah pumping sedapatnya dulu. 5 menit, 10 menit lumayan mengurangi tekanan. Lalu setelah selesai meeting langsung dilanjutkan lagi pumping semuanya. Oh baik, jadi usahakan jangan sampai bengkak, pumping rutin aja gitu Betul. ya, Dok ya. Jadi walaupun sebentar-sebentar pun itu akan lebih baik daripada menundanya. Betul. Gitu Jadi ya. kalau mau kira-kira ada jadwal meeting nih jam 9, jadwal pumping saya jam 9, kita maju aja setengah 9. Jadi lebih baik kita maju daripada kita telat. Kalau telat kan pasti bengkak. Nanti kalau bengkak, kalau masih rembes nggak apa-apa. Nah kalau nyumbet nggak bisa keluar sama sekali. Nah itu bisa jadi suatu masalah baru. Nah ini tadi nih Dok, berarti kelanjutannya nih. Jika tadi kan dengan ibu yang di kantor. Nah bagaimana dengan ibu yang misalnya baru saja selesai melahirkan, pulang ke rumah, mendapati masalah payudaranya bengkak, tapi kecil, maksudnya selalu ASI yang dikeluarkan tuh sedikit, jadi kan mungkin bisa sampai demam dan sebagainya. Ada cara lain nggak sih Dok, atau mungkin usaha apa sih yang harus kita lakukan supaya itu mengurangi rasa sakitnya lah minimal gitu? Jadi kalau baru melahirkan, kemudian payudara bengkak, sebenarnya itu normal sekali. Wajar ya Dok? Wajar banget, karena memang saluran ASI ini belum terbuka semuanya. Nah biasanya bayi juga belum begitu pas nih nyusunya. Belum pinter gitu ya, Dok ya? Ibunya juga masih bingung-bingung ya. Nah kalau dalam keadaan seperti itu biasanya sarannya adalah pijat laktasi. Mamanya pijat sendiri di rumah, kemudian kalau belum dalam keadaan bengkak baru-baru melahirkan, biasanya mengeluarkan dengan pompa ASI itu nggak efektif, belum bisa. Jadi kita bantu dengan perah manual dengan tangan. Oh gitu. Pakai perah manual tangan, kemudian dikompres anget, kemudian bayinya disusuin. Oh baik, jadi kalau misalnya tiba-tiba mendapati payudara yang bengkak karena tidak bisa mengeluarkan ASI secara lancar, itu jangan langsung pakai pumping gitu ya Dok ya. Betul. Tapi coba untuk perah tangan untuk awal-awal ya gitu ya dokter ya. Jadi perah tangan itu biasanya lebih efektif, kompres anget, kemudian kalau nanti sudah bisa keluar, langsung susuin bayinya. Oke, baik Dok, gini, kita balik ke ibu bekerja lagi ya Dok ya. Kira-kira menurut dokter gimana sih saran dari dokter untuk supaya membangun dan menjaga agar ASI dari si produksi ASI itu tetap optimal gitu ya Dok ya. Meskipun kita sudah kembali ke kantor lagi gitu loh Dok. Gimana Dok? Jadi untuk ibu bekerja, yang kita perlu sadari adalah mengasihi ini kan sebuah perjalanan yang panjang. Iya. Jadi kita mesti tahu bahwa kalau ASI kita naik ataupun ASI kita turun, itu adalah hal yang manusiawi dan wajar. Jangan langsung stres. Nomor satu itu ya. Lalu yang berikutnya, kita harus menjadikan si pumping ini adalah sebuah rutinitas, pasang alarm, jangan jadi beban. Aduh stres banget, satu hari mesti pumping segini, jangan jadiin beban, jadiin sebuah rutinitas. Kemudian apapun hasil pumpingan kita harus legowo ya. Kalau memang nanti berkurang ya kita cari penyebabnya, jangan putus asa. Nah yang tidak kalah penting adalah ketika di rumah harus direct breastfeeding. Jadi harus nyusuin langsung. Kalau sampai di rumah kita nggak nyusuin langsung, malam kita nggak nyusuin langsung, biasanya produksinya jadinya ya turun otomatis. Itu mempengaruhi ya Dok. Baik Dok, sekarang lagi ada tren. ASI kita yang sudah kita pumping itu dikeringkan jadi versi bubuk. Sebenarnya ini apakah sama nutrisinya? Apakah boleh tetap, maksudnya amankah kalau diberikan ke bayi, ke anak kita terutama ya Dok ya? Atau gimana? Atau ada menurut dokter ya oke, tapi ada syaratnya apa? Gimana menurut dokter? Karena ini lagi tren banget Dok. Betul-betul gitu. Yang dijadiin bubuk ya. Iya. Nah jadi ASI yang dijadikan seperti bubuk ini sebenarnya masih pro dan kontra. Basic science-nya juga masih terus berkembang. Tetapi perlu diketahui kalau nutrisinya berubah, pasti berubah. Karena dia melalui berbagai proses termasuk dikeringkan, kemudian diubah bentuknya, nutrisi pasti berubah. Apakah masih bergizi? Kemungkinan sangat besar masih bergizi. Tetapi jangan dibandingkan dengan ASI yang fresh. ASI yang fresh ini tentu nilai gizinya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena tidak mengalami perubahan suhu, nggak mengalami perubahan yang begitu banyak sampai menjadi sebuah bubuk. Tapi apakah itu berbahaya? Sampai saat ini belum ada jurnal yang mengatakan secara resmi bahwa itu berbahaya sih. Jadi
boleh dikatakan kalau itu sebenarnya masih boleh diberikan ke anak, tapi kalau bisa harusnya secara langsung yang fresh Betul, aja. Gitu kita ya, Dok, tetap memilih untuk ASI yang fresh karena untuk jurnal aslinya, resminya itu belum ada penelitian yang bilang mari kita membubuhkan ASI. Nah, itu belum ada. Jadi Belum ada ajakan betul. gitu. Nah, itu boleh mungkin untuk kalau kita memang kepepet banget. Tapi kalau kita masih bisa memberikan ASI yang fresh, tentu aja ASI fresh tetap menjadi pilihan. Baik. Satu lagi ya dokter ya. Donasi ASI. Banyak banget nih di kalangan ibu-ibu yang katanya kelebihan ASINya. Lalu mereka suka bikin kayak woro-woro info-info gitu, boleh kita mendonasikan ASI. Sebenarnya seberapa bahayanya atau seberapa amankah kalau anak kita tuh diberikan ASI dari orang lain gitu loh dokter? Oke. Ini ada berbagai sisi ya, dari sisi agama, kemudian dari sisi kesehatan. Nah, kalau dari sisi kesehatan sendiri sebenarnya kalau mau mendonasikan ASI itu ada beberapa aturan-aturan yang harus dilakukan. Jadi harus dilakukan screening. Kita tidak bisa semerta-merta mendonasikan ASI kita kepada orang lain tanpa mengetahui riwayat kesehatannya terlebih dahulu. Baik, Kemudian kita juga mesti tahu riwayat penyimpanannya berapa lama, apakah itu sudah benar gitu. Jadi kalau kita bilang boleh, asalkan dengan cara dan kaidah yang benar. Jadi setelah melalui proses screening dan kita ketahui dulu riwayat kesehatannya. Nah, bagaimana dengan saya juga beberapa kali mengetahui bahwa dari sisi agama juga sebenarnya ada pro dan kontra ya. Jadi sebenarnya untuk donor ASI sendiri diperbolehkan asalkan dari sisi kesehatan ini mengikuti kaidah sudah di screening. Jadi sudah mengetahui nih benar-benar dia bebas dari sakit-sakit yang bisa menular lewat ASI dan darah. Kemudian cara penyimpanannya sudah benar, cara pemberiannya sudah benar, barulah donor ASI itu diperbolehkan. Baik, jadi sebaiknya juga jangan sembarangan terima donor ASI gitu ya dok ya. Tanpa kita mengetahui riwayat kesehatan si pendonor ya. Oke. Kemudian gini, yang jadi masih dalam pikiran saya nih dok, kalau misalnya nih kita setuju nih mau ambil donor ASI dari orang lain, itu hal apa sih yang harus kita lakukan? Kayak misalnya apakah ASI itu yang sudah kita ambil harus di screening dulu ke lab atau gimana dok? Nah, kalau di Indonesia sendiri ini belum ada lab yang khusus untuk melakukan hal tersebut. Makanya hal itu juga menjadi salah satu kesulitan kita. Nah, bagaimana dengan penyimpanannya ASI itu sendiri? Kalau di luar negeri, ASI yang didonor itu biasanya melalui proses pasteurisasi. Sedangkan di sini belum bisa. Jadi ASI-ASI yang didonor itu dalam bentuk ASI yang beku. Nah, ASI-ASI beku ini juga kita kadang mempertanyakan dalam perjalanannya pengirimannya, apakah sudah sesuai prosedurnya. Maka kalau kita mau menerima donor, baiknya kita ketahui dulu. Kalau dari saudara yang dekat, misalnya kakak dan adik, nah itu mungkin lebih gampang kita telusuri ya. Kita lebih tahu. Oh ini kakak saya sendiri nih, bagaimana riwayat kesehatannya, kemudian riwayat penyimpanannya seperti apa, kemudian rumahnya deketan nih. Itu mungkin lebih gampang dan lebih mudah untuk diterima. Tetapi kalau antar kota atau donornya yang betul, gitu ya, dok, ya? Itu agak challenging ya dan lumayan beresiko untuk kesehatan bayinya sendiri mempengaruhi. Baik dokter. Ada satu seorang ibu nih yang pernah cerita gitu ya dok ya, bahwa dia cukup kaget sih mendapati anaknya ketika sudah ibunya ini bekerja. Jadi nggak mau nyusul langsung lewat si ibunya gitu loh dok. Jadi dia sudah terbiasa dengan DOT. Nah, ini membuat dia jadi sedih ya karena ya tadi dokter bilang kan bisa membuat produksi ASI menurun kalau seperti itu. Nah, untuk mengembalikan supaya si anak itu kayak mau lagi sama ibunya tuh ada tips dan trik khususnya nggak sih dok? Atau mungkin gimana pakai sendok aja kan? Jadi kan beda tuh sendok dengan puting langsung kan beda gitu loh dokter. Nah, dalam keadaan ini namanya bingung puting. Iya, bingung puting. Si bingung puting ini biasanya karena anak mendapati DOT. Nah, DOT itu kan dia nggak perlu usaha, dia diem aja, ASInya ngalir ya. Iya, nggak perlu usaha ya dia ya. Oke, dengan keadaan seperti itu biasanya sarannya adalah relaktasi. Jadi kita berhentiin dulu DOT-nya, kemudian kita pakai media lain, cup feeder, apakah sendok. Kalau bayinya 3 bulanan mungkin agak berat pakai pipet karena bayinya biasa nggak sabar. Jadi cup feeder atau sendok. Kemudian kalau ibunya nanti di rumah barulah ibunya belajar DBF. Jadi benar-benar berhenti total nih DOT-nya.
Jadi solusinya adalah diberhentikan total dulu dari dot-dot itu, Betul. kemudian ubah ya dok ya Mengubah. caranya, misalnya dengan tadi sendok atau pipet tuh sambil terus dikasih terus gitu ya dok Betul. ya, supaya mereka sadar lagi, oh ya ini ternyata yang ini yang bener ini nih nih, gitu ya. bukan yang tadi. Betul sekali. Baik dokter, sekarang yang terakhir nih dokter ya. Kita kan tadi kan udah ngobrol deh supaya ibu nggak stres nih, bisa jalan-jalan, healing, terus bisa juga untuk meningkatkan ASI itu ya makan bergizi dan sebagainya. Nah ada ini lagi ya sih dok, tips praktis supaya ibu tuh bisa tetap konsisten menyusui, karena kan kalau saran dari Kementerian Kesehatan itu ya itu harus minimal 1 tahun ya dok ya. Apakah masih berlaku sehingga saat ini? Dan kalau misalnya banyak ibu-ibu yang bercita-cita pengennya sampai 1 tahun, dia tuh ya 6 bulan lah ASI eksklusif. Nah gimana caranya dengan kondisi mereka harus bekerja gitu dokter? Sebenarnya yang disarankan sekarang adalah 2 tahun. Oke. Cuman biasanya kita selalu bilang step by step. Mulai dari 6 bulan dulu, kemudian lewat tahun pertama kita celebrate juga sudah 1 tahun, kemudian barulah 2 tahun. Nah untuk menjalaninya yang paling penting adalah konsisten. Harus punya jam yang pas, mengenal ritme dia nih. Kira-kira dalam 1 hari saya itu paling enak pumpingnya di jam berapa. Dan tidak boleh skip. Jadi kuncinya adalah dia konsisten, tidak boleh skip pumping, dan ketika dia balik ke rumah harus DBF. Oke, baik. Jadi tetap konsisten tadi yang paling penting. Betul. Gitu ya dokter ya. Tidak boleh skip sama sekali. Saran dari dokter untuk para ibu yang mengasihi, harus apa sih supaya produksi ASI tetap lancar sampai dengan bisa cita-citanya tercapai, terwujud mengasihi sampai dengan minimal 1 tahun atau 2 tahun. Silakan dokter. Buat ibu-ibu mesti mengetahui bahwa mengasihi itu adalah sebuah perjalanan, jadi bukan perlombaan. Kita nggak usah bandingin dengan ASINya orang lain yang lebih banyak, siapa yang keluar ASINya duluan. Tapi ini adalah perjalanan panjang kita dengan anak kita. Jadi kalau ada up and down, ASINya kadang turun, kadang naik, ya nggak masalah. Kita terima dengan hati yang senang, dengan hati yang legowo, sambil membersamai bahwa ini adalah suatu proses. Nanti tanpa kita sadari, kita udah di ujung 2 tahun dan waktunya untuk merayakan. Terima kasih Dokter Felis Sama-sama. untuk informasinya seputar laktasi dan ibu menyusui, dan juga kembali ke kantor biar nggak stres ya dok, dan tapi tetap ASI lancar dan anak juga tetap lebih sehat. Kan ternyata anak yang diberikan ASI ya dikasihi secara rutin sampai dengan 2 tahun tuh imunnya lebih kuat, Betul lebih sekali. sehat dan sebagainya. Dokter terima kasih untuk waktunya dan Terima segala kasih. informasi yang sangat bermanfaat. Dan Sobat Tribun Tangerang, jika masih ada pertanyaan atau ingin konsultasi seputar laktasi, kesehatan ibu menyusui dan sebagainya, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong dengan Dokter Felis tentunya. Dokter praktek di hari apa dan jam berapa? Saya praktek setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, sore hari jam 3 sampai dengan jam 6. Wow, jadwal prakteknya lumayan panjang ya dok ya. Oke baik, nanti silakan bikin appointment sendiri, silakan bertanya bagaimana cara memproduksi ASI supaya lancar, tapi jangan tanya sama dokter bagaimana caranya healingnya biar ASI lancar, itu beda ya dok ya. Iya Pak suami ya. Itu tanya Pak suami ya. Baik, Sobat Tribun Tangerang, terima kasih sudah menyimak kami berdua. Kita ketemu lagi dengan topik-topik yang berbeda yang tentunya bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Jonita Ari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.